jempolnya gini, lai. Oh, lai. Mana jempolnya? Jempolnya. Lai. Sekarang putar jempol. Oh. Dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, tadi Patricia sudah jadi co-host belum ya? Belum ya? Thank you buat tim pujian penyembahan. Luar biasa. Kita sudah live di Facebook ya, teman-teman. Di Facebook Andreas Dewanata, di Facebook saya. Patricia, mana ya yang namanya Patricia ya? Apa Healing Generation yang cek? Suara saya terdengar jelas? Tes, oke. Patricia jadi co-host tidak? Nggak ada yang namanya Patricia di sini. Sudah ganti. Oke, HG ya yang jadi co-host ya. HG. Oke, siap. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom generasi Healing Generation. Wow, luar. Puji Tuhan. Semua karena Oke, agak putus-putus. Semua karena kasih karunia anugerah Tuhan kita boleh bertemu. Perkenalan sedikit, nama saya Andreas Dewanata. Saya youth pastor di Yogyakarta, di gereja di salah satu gereja di Yogyakarta. Saya ketemu Pastor Harry itu pas kita sama-sama dapat berkat Tuhan. Kita pergi ke Israel 2018 gitu ya, dan kita sama-sama waktu itu naik Gunung Sinai gitu ya. Kita naik Gunung Sinai. Kalau Pastor Harry biasa mungkin ya, naik gunung itu biasa gitu kan. Kalau saya ini luar biasa. Jadi ketinggalan jauh sama Pastor Harry ini kalau jalan. Yang paling capek adalah naik ontanya di sana ya. Naik ontanya hampir 2 jam penuh. Dan di atas Gunung Sinai itulah kita sama-sama berdoa. Saya Pastor Harry berdoa buat Yogyakarta, tempat di mana saya melayani. Saya berdoa kita lepaskan berkat, saya lepaskan berkat juga di Sorong. Jadi kita saling mendoakan, saling memberkati kota. Kita memberkati bangsa di atas Gunung Sinai sana. Dan sekarang baru istilahnya kayak wow, ini ternyata apa yang kita doakan tidak ada yang sia-sia. Amin. Yes, luar biasa. Saya lihat ini generasi yang luar biasa, generasi. Sebenarnya saya nggak cuma melihat generasi untuk Sorong, tapi saya melihat generasi untuk Indonesia ada di sini semua. Amin. Apalagi ada yang, ada yang ditemenin papanya, luar biasa itu. Dahsyat. Itu namanya memberikan tongkat estafet untuk kegerakan buat anak-anak muda. Saya sudah menikah, saya punya anak 1. Apalagi ya, saya pelayanan di Jogja kebanyakan di kampus dan di sekolah-sekolah. Jadi saya banyak membina di kampus-kampus dan di sekolah-sekolah. Jadi kalau ada yang kuliah di Yogyakarta pasti ketemu saya. Pasti ketemunya di mana? Biasanya di PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen gitu. Nanti kita akan ketemu di sana. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara yang Bapak-bapak mungkin orang tua yang mau melepas anaknya ke Yogyakarta gitu ya. Jangan ragu, jangan takut nanti anaknya gimana-gimana. Ketemuin aja dengan kita gitu ya. Biar kita boleh bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Sore hari ini saya rindu sharing tentang bicara tentang waktu. Kalau kita lihat sekarang, saya mau katakan bahwa this is your time. This is your time. Kalau saya mau bilang jadi kalau kita mau bilang sama-sama jadi this is my time. Sama-sama bilang this is my time gitu ya. This is my time. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Sayanya siapa? Anak-anak muda gitu kan.
Sayanya secara pribadi, karena di sini semua masih muda, saya juga masih muda, Pastor Harry juga masih muda, papanya Quincy itu masih muda sekali itu ya, masih muda, kita semua masih muda. Jadi this is my time. Jadi ini waktu saya. Nah, sekarang masalahnya waktu untuk apa? Itu yang perlu kita ketahui. Oke, saya akan share screen sebentar. Ya. Kayak gini lebih. Oke. Oke, yes. This is my time. Ya. Ini waktu saya. Dan saya percaya ini waktu kita, anak-anak muda. Waktu saudara dan saya. Mari kita buka sama-sama di Zakaria. Saya besarkan dikit supaya teman-teman mungkin bisa baca ya. Zakaria 2 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab, aku ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Ini bicara tentang apa? Kalau saya mau bilang ini bicara tentang God's standard. Jadi ini adalah standar Tuhan yang Tuhan tetapkan. 2019 saya mendapat ini bahwa ini yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan sedang menaruh atau Tuhan sedang membentuk standarnya atas setiap kita anak-anak Tuhan. Di sini yang dikatakan aku melayangkan mataku dan melihat tampak orang yang memegang tali pengukur, itu adalah malaikat memegang tali pengukur dan mengukur Yerusalem. Saudara dan saya ini Yerusalemnya Tuhan, saudara. Apa yang diukur sama Tuhan? Apa yang sedang diukur? Di sini dikatakan mengukur untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Saya mau bilang di awal 2019 ini saya dapat begini. Ayat ini saya dapat. Jadi begini, bahwa Tuhan sedang mengukur orang-orang percaya, gak peduli kamu baru bertobat, gak peduli kamu sudah lama bertobat, gak peduli kamu sudah pelayanan lama atau baru pelayanan, Tuhan akan mengukur setiap kita supaya apa? Supaya kita masuk dalam ukurannya Tuhan. Supaya kita masuk dalam ukurannya Tuhan. Artinya bagaimana? Artinya begini. Orang mungkin bisa nilai kita hebat, orang bisa nilai kita luar biasa. Tetapi saya mau katakan belum tentu ukuran Tuhan sama dengan kita, sama dengan apa yang orang taruh dengan kepada kita. Jadi belum tentu apa yang orang ukur dalam hidup kita itu sama dengan apa yang Tuhan ukur. Kenapa? Karena ukuran Tuhan berbeda dengan ukuran manusia. Ukuran Tuhan berbeda dengan ukuran manusia. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang memegang tali, dia akan mengukur. Saudara mau sudah lama bertobat, baru bertobat, saudara sudah lama pelayanan, baru pelayanan kena ukur. Nah, masuk 2020, saya ingat di bulan Maret, minggu kedua, kita langsung tanggal 14 minggu kedua kalau nggak salah. Ya, minggu kedua kita sudah tidak ada pelayanan yang di Jawa, khususnya di Jogja, kita sudah tidak ada ibadah onsite. Kenapa? Karena pandemi. Melalui pandemi inilah saya lihat bahwa ukuran Tuhan itu sedang Tuhan nyatakan. Ukuran Tuhan sedang Tuhan nyatakan. Ukuran Tuhan sedang Tuhan nyatakan lewat pandemi ini. Ada banyak orang mulai meninggalkan Tuhan atau mulai mungkin kecewa dengan Tuhan. Atau merasa Tuhan kenapa Tuhan biarkan ini terjadi dan banyak hal. Bahkan banyak gereja tutup, saudara. Di Jakarta banyak gereja tutup. Gereja-gereja yang di mall, gimana lagi mall harus tutup. Gereja-gereja di mall tutup, kenapa? Saudara, jujur. Kenapa? Karena biaya untuk sewa di mall itu mahal. Kalau yang boleh ibadah cuma
beberapa atau bahkan ibadahnya waktu itu onsite, jelas persembahan kurang. Jadi Tuhan juga sedang mengukur gerejanya, bahwa gereja yang berkenan di hadapan Tuhan itu bukan bicara tentang seberapa banyak jemaat yang dilayani atau digembalakan. Berkenan ukurannya Tuhan, berkenanannya Tuhan itu bukan seberapa besar gedung gerejamu, bukan seberapa hebat, seberapa keren dari sound systemmu. Mungkin gerejamu sudah full LED, wow luar biasa. Mungkin sound systemmu yang tercanggih saat ini, wow luar biasa. Tetapi apakah itu perkenanan Tuhan? Atau apakah itu sesuai dengan ukuran Tuhan? No. Makanya gereja sudah mulai berkurang saat ini. Kenapa? Gereja yang mungkin, ya, jangankan yang puluhan ribu. Sebelumnya, waktu saya lihat di gereja di Yogyakarta tempat saya melayani sebelumnya, youth-nya itu hampir 300. Ada 2 kali ibadah. Tapi sekarang yang boleh ibadah hanya setengah dari gedung itu. Jadi sekitar kalau 2 kali ibadah, sekali ibadah sekitar 40-an sampai 50-an. Ibadah pertama kedua, jadi cuma 100. Tetapi sesungguhnya saya mau bilang bahwa inilah yang sebenarnya ideal. Ideal apa? Ideal untuk dimuridkan. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya jemaatnya ada 1000, tetapi yang jadi gembala komsel atau gembala sel grupnya cuma 10, berarti satu orang handle 100, mereka akan kelabakan. Jadi Tuhan sedang ukur setiap kita. Tidak peduli seberapa lama kita sudah bertobat, tidak peduli itu gereja besar, gereja kecil, kena masuk dalam ukurannya Tuhan. Tetapi satu hal yang saya mau bilang bahwa jangan takut ketika saat ini sepertinya kita masuk dalam ukurannya Tuhan. Quincy tadi kesaksian, wah luar biasa dan menang. Kenapa kok bisa menang? Sekali lagi bukan kuat dan gagah, tetapi oleh karena Roh Kudus. Roh Tuhan yang memampukan kita. Jadi ketika kita masuk dalam ukurannya Tuhan, di sini mungkin ada teman-teman yang lagi istilahnya berduka karena baru diputus gitu kan. Aduh, gak cuma pandemi yang membawa istilahnya kesedihan, tetapi hubungan yang hancur juga bikin kesedihan gitu ya. Bersukacitalah, kenapa? Karena engkau sedang Tuhan masukkan dalam ukurannya Tuhan, bukan ukurannya manusia. Supaya apa? Supaya engkau bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ada banyak anak muda lebih pilih pacar daripada pilih Tuhan Yesus. Sebanyak itu, ya. Dari zamannya Pastor Harry sampai zaman saya juga, sampai zaman teman-teman semua di sini juga. Banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi hari-hari ini Tuhan akan masukkan kita dalam ukuran. Tetapi jangan takut. Jangan takut ketika engkau saat ini ngerasanya, misalnya mungkin ada yang sudah bilang sama Pak Gembala, sama Pastor Harry, Pastor Harry saya kok kenapa begini, kenapa begini. Saudara sedang masuk dalam ukurannya Tuhan. Yang saya bilang jangan takut, kenapa? Karena Roh Kudus tidak akan membiarkan kita sendiri. Firman Tuhan katakan tidak akan dibiarkannya orang benar itu goyah selamanya. Artinya dalam setiap proses, dalam setiap ukuran yang Tuhan taruh dalam hidup kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak akan biarkan kita nggak mampu. Pasti Tuhan mampukan. Amin. Jadi jangan takut kalau saat ini rasanya lagi sedang campur aduk. Ada yang takut sebentar lagi mau kuliah, nggak tahu mau kuliah di mana, takut masa depannya begini begitu. Ada yang sudah mau lulus kuliah lebih takut lagi karena nggak tahu mau kerja di mana. Kuliah rasanya kok lama, nggak selesai-selesai, begitu selesai pandemi, nggak dapat kerja dan lain sebagainya. Ada banyak yang mengalami di Yogyakarta seperti itu, di Jawa seperti itu. Nah, Tuhan sedang memasukkan kita dalam ukurannya. Berbahagialah teman-teman yang saat ini mengalami seperti pergumulan yang berat, masalah yang besar. Berbahagialah sebab kenapa? Sebab Tuhan sedang memasukkan kita dalam ukurannya. Amin. Supaya apa? Supaya apa kita masuk dalam ukurannya? Tapi kenapa kok saya bilang jangan takut?
Kalau kita buka di Yeremia, jadi biar gampang, saya langsung sharing aja. Kita buka Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6 saya akan bacakan. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan periuk, tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi jangan takut ketika kita sedang dibentuk Tuhan, gitu ya. Mungkin rasanya sakit, bahkan kita ngerasain gagal. Kenapa? Karena di sini juga ditulis bahwa ketika tukang periuk itu ketika bejana yang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Artinya apa? Artinya ketika kita sedang gagal, kita sedang jatuh, jangan takut, terus bangkit. Kenapa? Tuhan akan bentuk kita kembali menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Ada yang punya kehendak, Tuhan aku mau kuliah di sini, Tuhan aku mau kuliah di sana, Tuhan aku mau jadi ini, Tuhan mau jadi itu. Ternyata ketika dia mau daftar kuliah, mungkin ke universitas negeri yang terbaik di Indonesia, ternyata gagal. Ada yang merasa bahwa kegagalannya itu akhir dari segalanya, atau ya sudahlah, yang penting kuliah deh. Ya udahlah, yang penting jalani hidup. No, it's not that. Bukan itu. This is your time, this is our time, this is my time. Ini waktunya kita, anak-anak Tuhan, dipakai Tuhan lebih. Kenapa? Karena Tuhan sanggup membentuk kita lebih indah dari apa yang kita inginkan. Ada yang pengen jadi dokter. Gagal. Karena apa? Karena jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah rencana Tuhan. Kita mungkin gak ngerti. Tetapi rencana Tuhanlah yang terbaik buat hidup kita. Amin. Rencana Tuhanlah yang terbaik buat hidup kita. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang merasa sudah mengalami banyak kegagalan, artinya apa? Engkau sedang terus dibentuk Tuhan. Amin. Ya, sama seperti tukang periuk itu membentuk bejana. Wah, kok rusak, dia akan bentuk kembali. Apalagi Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya membentuk, dia terus pulihkan hidup kita. Jadi jangan takut ketika engkau saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat, dan mungkin engkau mengalami kayaknya kok udahlah, kayaknya aku udah gagal deh, gagal dari segalanya dan lain sebagainya. Jangan takut, sebab tangan Tuhan yang menuntun kita, tangan Tuhan yang membentuk kita. Amin. Ya, memang pandemi ini nggak cuma Quincy yang saya beberapa kali ketemu dengan anak-anak muda yang ya anxiety disorder, anxiety gitu, kecemasan yang berlebihan sampai nggak bisa tidur. Nanti lulus kuliah gimana? Aduh, nanti pacarku di sana selingkuh dan lain sebagainya. Wow, macam-macam. Makanya yang buat yang masih kuliah semester pertama, apalagi SMA, jangan pacaran. Ya, masih muda, terlalu muda. Apalagi kalau mau menikahnya umur 27, SMA masih umur 18, dari 18 ke 27 masih lama. Terlalu lama pacaran, terlalu banyak makan biaya. Ya kan? Belum lagi traktir makanan waktu ulang tahun. Belum lagi kado waktu ulang tahun. Uang ya kan? Kuota setiap hari, video call lah, apalah gitu ya. Di Jogja ini banyak seperti itu. Semester pertama pacaran, wow kayak perangko. Nempel terus. Sekarang udah gak ada ya zaman kita. Zaman saya sama Pastor Harry, perangko ada, zaman kalian gak ada. Pokoknya lengket kayak lem gitu ya. Lebih lengket dari papeda gitu kan. Wah, semester 1, romantis banget. Ya. Kuliah dijemput, makan, diantar, ditraktir dan lain sebagainya. Ke gereja dijemput, kemana-mana berdua, postingan di Instagram. Wow, ini kayaknya adalah pasangan tahun ini. The best couple in this year gitu ya. The best couple in the church gitu ya. Wah, sampai akhirnya kuliah lulus. Lalu yang cewek ternyata menikah dengan yang lain. Ya kan? Ya, ketika dia tahu bahwa
Ternyata ceweknya menikah dengan yang lain. Yang waktu wisuda, dia nggak diundang, nggak diajak untuk wisudaan. Ternyata bapak ibunya sudah bawa calon suami buat dia. Wah, langsung dia nyanyi. Harusnya aku yang di sana. Ya kan? Kenapa? Yaitu tadi. Karena dia mau seperti apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya kecewa. Tuhan, aku mau ini aja pacarku yang jadi pasangan hidup. Padahal Tuhan punya rencana yang lain. Amin. Akhirnya dia menyandang status apa? Bukan jomblo. Dia menyandang status Gojek selama 4 tahun. Antar sana, antar sini, antar makanan kayak GoFood, ya kan? Setelah lulus, dia ada yang lain. Oh my God, ya kan? Saya tadi iya. mau kasih Saya mute dulu ya. Oke, ya. Ya. Lanjut. Kalau kita buka lagi Zakaria 2 ayat yang keempat. Tadi kita buka Zakaria 2 ayat yang oke. Zakaria 2 ayat yang keempat. Yang bawa Alkitab boleh dibaca. Oke. Zakaria 2 ayat yang keempat. Sebelumnya sebentar, ini ada salah ketik saya. Ya. Zakaria 2 ayat yang ketiga dulu. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, malaikat yang pakai yang bawa tali pengukur ya. Malaikat yang bawa tali pengukur itu maju ke depan, itu kan. Yang bawa tali pengukur itu maju ke depan. Sementara, jadi ada kata dan sementara malaikat lain berbicara dengan aku itu maju ke depan. Majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Yang keempat, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana. Ya. Katakanlah kepada orang muda yang di sana, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Jadi di satu sisi, sebentar, internet saya lancar nggak ya? Bisa dengar dengan jelas? Jelas ya? Oke, puji Tuhan. Ya, di satu sisi kita sedang diukur, kita sedang masuk dalam prosesnya Tuhan. Tapi jangan takut, tadi saya bilang Tuhan akan terus pimpin kita, Tuhan akan terus dampingi kita melalui kuasa Roh Kudusnya, Dia akan memampukan kita. Dan di sini lihat luar biasa anak-anak muda, dengar baik-baik. Di sini dikatakan apa? Berlarilah katakan kepada orang muda yang di sana itu. Yang masih merasa muda, ini firman buat kita. Berlarilah kepada orang muda yang ada di Sorong. Berlarilah buat orang muda yang ada di Papua. Berlarilah buat orang muda yang ada di Indonesia. Nah, saya percaya ini waktunya Indonesia, anak-anak muda Indonesia memberkati banyak bangsa. Amin. Berlarilah kepada orang muda di sana. Kenapa? Karena dikatakan di situ Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Ini bicara tentang tuaian. Amin. Tuaian yang luar biasa. Amin. Dan ada berkat Tuhan di sana bagi orang-orang muda yang mengasihi Tuhan. Jadi yang pertama, saya mau katakan bahwa yang pertama, memang Tuhan ukur kita. God standards. God put the standard on us. Jadi Tuhan taruh standar itu dalam hidup kita. Iya memang. Tapi jangan takut.
Tuhan pasti mampukan kita. Lalu yang kedua di situ acceleration. Saya mau bilang dikatakan acceleration. Kenapa? Malaikat saja sampai berlari. Berlarilah, katakanlah kepada orang muda di sana. Jadi ini waktunya percepatan. Saya sudah bilang sama Pastor Harry hari Kamis kemarin, Pastor Harry video call sama saya sampaikan sedikit ada pesan Tuhan. Saya bilang Pastor Harry harus segera siapkan leader-leader. Dalam waktu 5 tahun ke depan Tuhan akan buat suatu hal yang luar biasa. Percepatan terjadi. Jadi kalau tidak dipersiapkan bisa ketinggalan. Siapa yang dipersiapkan? Teman-teman semua. Healing generation Tuhan sedang siapkan. Berlarilah, katakanlah. Malaikat saja sudah Tuhan suruh berlari. Artinya apa? Tuhan serius gak main-main dengan hidup kita. Tuhan serius gak main-main dengan hidupmu. Amin. Jadi kalau masih ada yang pelayanan tapi masih aneh-aneh gitu kan di luar, bertobat malam hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sedang serius dengan hidupmu. Engkau gak bisa gak serius terus, harus serius mulai sekarang. Amin. Ya, serius bukan bicara serius dengan hidup kita itu bukan cuma bicara meninggalkan dosa, tetapi jangan takut dan khawatir lagi akan hidupmu. Malaikat aja Tuhan suruh lari. Artinya apa? Berkat Tuhan itu luar biasa. Tahu-tahu ada yang di sini ya. Mungkin buat orang mencapai pencapaian tertentu itu butuh puluhan tahun. Tetapi ketika dia ikut masuk dalam ukurannya Tuhan. Ketika dia bekerja, nggak lama bekerja, tahu-tahu dia sudah diangkat. Karirnya cepat naik. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam ukurannya Tuhan. Dan malaikat dikatakan berlari. Wow, luar biasa. Ini Tuhan nggak main-main dalam hidup setiap kita, khususnya anak-anak muda. Teman-teman yang di healing generation. Lalu yang terakhir, jadi saya nggak akan banyak. Yang terakhir, setelah pertama God standard, yang kedua acceleration, yang ketiga glory of God. Jadi setelah Tuhan taruh standarnya dalam hidup kita, dan terjadi percepatan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, terjadi percepatan dalam hidup kita, yang baru bertobat tahu-tahu kok kelihatannya rohaninya luar biasa sekali gitu ya. Bawa banyak jiwa, kenapa? Percepatan. Kayaknya baru bertobat, kok kayak luar biasa sekali ya pelayanannya. Kenapa? Percepatan, dia respon dengan pembentukan Tuhan. Dia respon dengan apa yang sedang Tuhan ukur dalam hidupnya. Seperti dia menjadi bejana, dia menjadi tanah liat yang siap dibentuk Tuhan. Gak protes apa-apa ketika Tuhan sedang proses ini. Dia tetap terima, ketika diproses ini dia tetap terima. Sehingga dia menjadi bejana yang indah yang Tuhan bentuk. Kemudian ketika bejana itu jadi, glorify of God is happen. Kemuliaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Zakaria 2 ayat yang kelima. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Wow. Dikatakan Tuhan sendiri yang menjadi tembok berapi. Saya mau bilang bukan berarti COVID-19 ini, COVID-19 ini gampangan. Enggak, saya enggak bilang gitu. Tapi yang saya mau bilang, Tuhan kita lebih daripada COVID-19. Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan janji sendiri, aku akan menjadi tembok berapi baginya. Artinya apa tembok berapi? Penjagaan yang serius, penjagaan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Penjagaan yang luar biasa oleh Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Menjadi tembok berapi. Tapi hati-hati, jangan sampai kita keluar tembok itu, kita yang hangus sendiri. Kalau kita coba-coba untuk keluar dari kehendak Tuhan, bisa. Tapi kita yang akan hangus sendiri. Tapi dengan tembok berapi itu, semua janji Tuhan dalam hidup kita, tidak ada yang tidak tergenapi, semua pasti tergenapi. Amin. Dan dikatakan, aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya.
Tuhan sendiri yang menjadi kemuliaan dalam hidup kita. Sehingga orang lain bisa lihat, kok ada yang beda ya sama kamu ya. Kamu kayaknya nggak, ya maaf mungkin bilang pinter pas-pasan gitu kan. Pinter pas-pasan, wajah pas-pasan. Tapi kok bisa ya, kamu kok luar biasa ya, kok kelihatan enak gitu ya. Maksudnya waktu aku lihat kamu ada yang beda. That's the glorify of God. Saya punya adik rohani ketika dia bekerja, bosnya yang killer menurut teman-teman yang lain. Itu buat dia nggak killer. Kenapa? Dia menjadi andalannya bosnya. Jadi kalau istilahnya jadi karyawan kesayangan. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan, kerjanya pasti serius. Amin. Tapi yang terjadi banyak kan, yang sekarang yang saya lihat di Jawa, ini di Jawa. Di Papua nggak ada, di Sorong nggak ada. Ya. Yang terjadi adalah anak-anak Tuhan ketika mereka bekerja, mereka menggampangkan. Contoh, karena bosnya juga orang pelayanan satu gereja. Jadi kalau dia mau izin pelayanan itu dengan gampangnya. Bos, saya izin pelayanan, gak bisa masuk kerja. Bedakan pelayanan dan pekerjaan dalam tanggung jawab kita. Gak bisa. Itulah makanya banyak anak-anak Tuhan kalah saingan. Kenapa? Karena gak punya integritas. Tapi ketika kita masuk dalam ukurannya Tuhan, kita punya integritas. Masuk dalam akselerasi, percepatan yang Tuhan berikan, maka kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Amin. Ya, jangan takut punya mimpi, jangan takut punya cita-cita, jangan takut punya visi dalam Tuhan, punya visi yang besar. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang besar, Dia akan memampukan kita. Kalau memang visi yang kita dapat, cita-cita yang kita dapat itu dari Tuhan, itu pasti terjadi. Sekalipun jalannya nggak mudah. Jalan yang nggak mudah itu adalah amin. Puji Tuhan. Ya, daripada saya terus gitu ya sharing, tapi teman-teman mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh saya buka ruang Q&A. Boleh langsung open mic, bilang Kak saya mau tanya gitu ya. Atau boleh di chat juga boleh. Ada yang mau bertanya? Boleh open mic yang mau bertanya? Ya, jadi yang pertama apa tadi teman-teman? God's standard. Standar Tuhan yang Tuhan sedang tetapkan dalam hidup kita. Yang kedua, acceleration. Percepatan. Tuhan sedang adakan percepatan kepada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda. Khususnya anak-anak muda. Yang ketiga, glory of God sedang Tuhan nyatakan. Tuhan akan nyatakan buat setiap kita. Selesai pandemi ini, lihat kemuliaan Tuhan luar biasa terjadi. Ada setiap anak-anak Tuhan yang mau terus diproses Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dulu. Saudara sambil mungkin ada mau ya pertanyaan yang disiapkan juga boleh, nanti setelah ini kita masih bisa tanya jawab sebentar. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Engkau mungkin sedang saat akhir-akhir ini rasanya engkau sudah mentok dalam hidupmu. Engkau mentok rasanya, Tuhan aku gak tahu harus bagaimana. Atau mungkin engkau sulit untuk berkata Tuhan aja udah sulit. Rasanya udah mentok, gak ada jalan ke depan, ke belakang, kanan, kiri, rasanya tertutup. Ini waktunya untuk kau berdiri di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidupmu. Izinkan Tuhan yang membawa hidupmu masuk dalam kehendak-Nya. Sebab itu biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita. Kalau kita hidup, biarlah kita hidup bagi Tuhan. Kita tidak lagi hidup bagi kehendak kita sendiri. Kita tidak lagi hidup buat apa mau kita, tapi kita hidup buat apa mau Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kau sedang mengalami kekecewaan yang besar, mungkin kau disakiti dan lain sebagainya, dengar baik-baik. Tuhan izinkan supaya hatimu berkenan di hadapan-Nya, supaya engkau masuk dalam ukurannya Tuhan. Don't be afraid. Jangan takut untuk masa depanmu. Jangan takut untuk apapun yang ada di depan. Sebab Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia sudah ada di masa depan kita. Dia membawa kita kepada masa depan yang gilang gemilang. Sungguh masa depanmu tetap ada di hadapan Tuhan. Rancangannya ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya melihat ada yang merasa rasanya kayak seperti terhilang, gak tahu arah. Bahkan rasanya Tuhan kok kayaknya aku jauh banget ya dari Tuhan. Dengar baik-baik. Saat ini kau tidak jauh dari Tuhan. Tuhan dekat denganmu. Bahkan Dia sedang buka tangannya. Dia mau memelukmu. Datang pada Tuhan dan saat ini peluk Dia. Dalam nama Yesus.